Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Iqbal Hambali. Saya siswa SMKN 2 Keraksaan. Saya dari kelas 11 RPL 2. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana respon bangsa Indonesia dengan kedatangan bangsa Jepang. Mengapa kedatangan militer Jepang diterima oleh masyarakat Indonesia? Alasan diterimanya Jepang di Indonesia. Faktor intern. Bangsa Jepang diterima bangsa Indonesia karena ramalan Jayabaya dari Kerajaan Kediri yang menyatakan bahwa kulit kuning dari utara akan datang untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan kulit putih. Faktor ekstern Jepang diterima di Indonesia adalah kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905, di mana dalam perang itu di Selat Satsuma untuk pertama kalinya bangsa Jepang sebagai Asia berhasil menghancurkan Angkatan Laut Rusia kulit putih. Respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Sejak awal kedatangan tentara Jepang ke Indonesia, banyak tokoh-tokoh nasional yang tidak menyukai hal tersebut. Tokoh-tokoh gerakan bawah yang terkenal melawan Jepang adalah Sultan Syahrir, Amir Syarifuddin, dan kelompok pemuda lainnya. Ada juga tokoh-tokoh nasional yang memilih bekerja sama dengan Jepang seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan lain-lain. Selain perlawanan politik, perlawanan secara fisik juga dilakukan rakyat di berbagai daerah. Mobilisasi dan kontrol terhadap tenaga kerja. Jepang sebagai imperialis tidak berbeda dengan penjajah yang lainnya. Jepang bermaksud ingin mengambil SDA Indonesia, akibatnya rakyat Indonesia jatuh miskin. Hasil bumi antara lain beras, gula, teh, kopi, daging, ikan, minyak, karet dikuras untuk kebutuhan militer Jepang. Dampaknya masyarakat Indonesia memakan geladi kadal, batang pisang, dan begicot. Bahkan masyarakat menggunakan karung goni untuk pakaian sehari-hari. Mobilisasi dan kontrol terhadap tenaga kerja. Jepang yang masa awal perang bersikap ofensif berubah menjadi defensif. Untuk keperluan itu, Jepang merekrut pemuda Indonesia untuk menjadi Seinendan, Kaibodan, Peta, Heiho, dan Romusa. Selain kekejaman Jepang adalah Romusa, Jepang melakukan propaganda bahwa Romusa adalah prajurit pekerja atau prajurit ekonomi. Namun kenyataannya mereka diperlakukan sebagai budak. Romusa yang dikirim keluar Pulau Jawa kira-kira 300.000 orang. Bukan hanya itu, mereka dikirim ke Myanmar, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Kepulauan Salomon. Apa pekerjaan para pekerja Romusa zaman Jepang? Jenis pekerjaan Romusa. Pekerjaan Romusa ditugaskan membangun kubu-kubu pertahanan, gua-gua perlindungan, gudang-gudang perlindungan, gudang-gudang bawah tanah, barak-barak militer, dan rel kereta api. Kaum wanita juga tidak luput dari perhatian Jepang. Wanita yang tergabung dalam Fujinkai diberikan latihan militer. Pada masa penjajahan Jepang, sebagian wanita Indonesia mengalami peristiwa yang sangat memilukan dengan dijadikan sebagai Jugun Lanfu. Mobilisasi sosial dan kesempatan berpolitik. Kebijakan pemerintah Jepang mengadakan mobilisasi sosial dimaksud untuk membantu militer Jepang melawan sekutu. Jepang merekrut ribuan pemuda daerah untuk kemudian diberikan latihan militer untuk diterjunkan di medan perang bila diperlukan. Pemuda yang direkrut oleh Jepang ini kemudian sangat berperan besar dalam merebut kemerdekaan dan pertahanannya. Organisasi semi-militer bentukan Jepang. A. Seinendan. Barisan pemuda usia 14-22 tahun Seinendan bertujuan untuk mendidikkan
para pemuda supaya dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. B. Kaibodan, barisan cadangan polisi, beranggotakan laki-laki berusia 25-35 tahun yang bertugas membantu polisi seperti menjaga lalu lintas dan mengamankan desa. C. Fujinkai, himpunan wanita, beranggotakan wanita berusia minimal 15 tahun. Organisasi semi-militer bentukan Jepang. D. Seinetal, barisan murid sekolah. E. Gakuketal, barisan murid sekolah lanjutan. F. Barisan pelopor. Mereka dilatih dengan alat seadanya, yaitu dengan senapan kayu dan bambu runcing. G. Hizbullah, terdiri dari pemuda Islam yang dilatih militer dan diberikan semangat nasionalisme. Organisasi militer bentukan Jepang. A. Heiho, barisan cadangan prajurit. Heiho dibentuk untuk anggota laki-laki berusia 18-25 tahun dan punyai pendidikan paling rendah sekolah dasar. Tugasnya adalah membangun kubu pertahanan dan menjaga tahanan perang. B. PETA, pembela tanah air. Dibentuk tahun 1943 dengan ketuanya Gatot Magunpraja. PETA tidak mempunyai pusat komando supaya tidak ada kesatuan. Komandan tertinggi ada pada tingkat Daidan Batalion yang ada di setiap kota besar. Kebijakan politik Jepang jelang akhir masa pendudukan. Memasuki tahun 1944, tentara Jepang semakin terdesak dalam Perang Pasifik. Angkatan Laut Amerika Serikat di bawah pimpinan Laksamana Nimitz berhasil merebut Kepulauan Mariana seperti Saipan, Tidia, dan Guam. Angkatan Darat Amerika dipimpin oleh Jenderal Douglas MacArthur dengan siasat loncat ketaknya berhasil mengalahkan Jepang di Irian dan Filipina. Jenderal Douglas MacArthur berhasil memenuhi sumpahnya. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Perlawanan Abdul Jalil. Abdul Jalil adalah seorang guru ngaji yang melakukan pemberontakan terhadap Jepang di Chot Peiling, Aceh. Beberapa kali pihak Jepang membujuk Abdul Jalil untuk berdamai, tetapi dengan tugas ditolak. Jepang melakukan 3 kali serangan terhadap Abdul Jalil. Baru pada serangan ketiga inilah Jepang berhasil mengalahkan pasukan anggota Abdul Jalil. C. Perlawanan PETA di Blitar. Pada masa Jepang, banyak anggota PETA yang melakukan perlawanan terhadap Jepang. Perlawanan yang paling terkenal adalah perlawanan PETA di Blitar. Perlawanan ini dipimpin oleh Supriyadi. Supriyadi merasa bahwa kesengsaraan rakyat maupun ulah dari Jepang. Supriyadi mempelopori rencana penyerangan tentara Jepang dimulai tanggal 29 Februari 1945.